Kita akan membaca ayat di dalam Alkitab, Amsal pasal 10 ayat yang ke-22, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hari ini saya akan membahas tema topik tentang berkat. Tuhan memberkati kali pertama. Memberkati apa atau memberkati siapa? Siapa yang tahu? Kalimat dari Tuhan, waktu Tuhan berkata memberkati, Tuhan memberkati apa atau Tuhan memberkati siapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, Tuhan waktu menciptakan dunia sebelum ada manusia, nanti ada dunia darat, Tuhan pisahkan air di tempat yang air, darat sekarang muncul. Dari darat muncul tumbuh-tumbuhan, nanti setelah tumbuh-tumbuhan Tuhan taruh ada binatang. Ada binatang yang terbang di langit, ada yang di darat, ada yang di air. Kalimat pertama keluar kata berkat, Tuhan katakan kepada binatang. Tuhan memberkati binatang, Tuhan perintahkan untuk berkembang biak. Jadi hati Tuhan sangat melihat di dalam tema tanda petik keluarga. Keluarga model apa? Kalimat berkat ditujukan kepada keluarga di dalam kaitan dengan binatang. Binatang ada jantan, binatang ada betina. Nanti kalau mereka menikah atau kawin itu, mereka menjadi satu keluarga yang akan menghasilkan keturunan. Dan di dalam rangka keluarga itulah muncul Tuhan memberkati. Jadi Tuhan memberkati yang namanya reproduksi. Binatang reproduksi, Tuhan berkati. Karena kalau reproduksi tidak mengandalkan Tuhan, tidak mungkin bisa ada reproduksi. Betul nggak? Dari mana seorang laki-laki nikah sama perempuan bisa lahir satu anak yang lucu? Wajah bisa mirip papa, wajah bisa mirip mama, wajah tidak mirip tetangga. Coba kalau wajah mirip tetangga, kita kaget, gitu kan? Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, kita tidak ada andil sama sekali. Tidak ada orang yang bisa ciptakan satu anak dengan cara yang dia bisa pikir sendiri, dengan tidak menggunakan semua barang yang Tuhan sudah ciptakan di dunia. Emas tidak mungkin bisa jadi emas jikalau di seluruh alam semesta tidak ada kandungan biji emas. Karena di bumi ini ada biji-biji emas yang kecil-kecil itu baru orang temukan dirubah menjadi cincin. Tuhan tidak cipta cincin, tetapi yang cipta adalah manusia. Tapi bahan baku cincin Tuhan yang cipta. Manusia mau cipta emas dengan buat yang palsunya, tidak pernah bisa mengalahkan harga emas aslinya. Manusia buat berlian yang palsu, tidak mungkin yang palsu lebih mahal daripada yang aslinya. Sehebat-hebatnya dia buat, hanya mirip secara prismanya. Tetapi kalau orang keker dengan itu teropong yang lebih tajam lagi, tidak bisa mengalahkan keindahan alamiahnya. Manusia bisa buat cat bagus sekali, tapi manusia tidak bisa menghasilkan warna Nemo yang hidup itu. Warna di dalam ikan Nemo, warnanya itu bukan warna mati, warnanya warna hidup. Saudara kalau lihat ini dinding krem, ini warnanya mati. Baju merah kita mati. Lihat yang ikan punya, warnanya ada unsur hidupnya. Kita lihat semua warna-warna yang manusia cipta itu warnanya mati. Warna bunga, satu bunga yang besok akan mati, warnanya itu indahnya luar biasa. Gradasinya semua Tuhan cipta bagusnya luar biasa. Manusia hanya bisa cipta dari bahan baku yang dari bumi, karena Tuhan taruh itu di bumi. Maka ada nikel, coba bumi nggak ada nikel. Manusia bisa cari nikel sampai kemana? Nggak ada itu. Tambang, ada batu bara. Manusia bisa buat semacam ala-ala produksi dengan batu bara. Bukan dia mendapatkan batu bara. Batu bara itu dari Tuhan. Nanti benda-benda itu dari manusia. Meja ini dari manusia. Tapi kayunya dari Tuhan. Nah perhatikan, Tuhan keluarkan kalimat memberkati di dalam kitab Kejadian, di dalam konteks binatang untuk berkembang biak. Ini kali pertama kalimat berkat keluar.
Kalimat berkat yang keluar kedua yaitu di dalam tema Tuhan memberkati Adam dan Hawa untuk beranak cucu. Dari sini kita menemukan satu rahasia, berkat Tuhan, Tuhan turunkan via keluarga. Heran ya, waktu Adam sendiri tidak muncul kalimat Tuhan memberkati Adam sendiri. Waktu jantan sudah dicipta, Tuhan berkati yang jantan sendiri. Tidak. Tunggu sampai yang betina sudah ada, baru Tuhan berkati sekaligus. Ini dalam konteks keluarga. Lalu Adam tunggu Hawa ada dulu, begitu sudah ada, Tuhan berkati mereka, Tuhan kasih kalimat kepada mereka untuk beranak cucu, lalu berkembang biak, lalu taklukkan. Nah, di sini kita menemukan ada wadah yang kedua yang Tuhan berkati secara tersembunyi. Pertama, Tuhan berkati keluarga, beranak cucu. Lalu kau harus beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, lalu kau taklukkan. Ini saya kaitkan di dalam dunia karir. Kita kenapa berkarir? Kita mau taklukkan alam. Maka nanti saya pelajari dunia burung, karakter burung, maka keluarlah ilmu tentang burung. Akhirnya saya bisa pelajari kapan dia kawin, lalu nanti dia spesiesnya jadi siapa. Saya kuasai burung, lalu kuasai lagi yang lain, kura-kura, semua binatang. Kenapa muncul semua buku-buku tentang dunia binatang? Kenapa manusia pergi ke hutan-hutan untuk mencari daun-daun atau pohon-pohon yang kemungkinan belum ditemukan? Kenapa manusia nyelam sampai ke dalaman yang begitu dalam hanya cari ikan yang belum pernah ditemukan? Karena pengaruh dari kitab suci, engkau harus menaklukkan. Kenapa orang ciptakan teropong itu ya keker-keker sampai ke jauh? Untuk apa lu intip-intip sampai jauh-jauh? Sudah intip sampai jauh masih kurang jauh, dilihat lagi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kenapa? Karena taklukkan yang ada di langit, maka manusia terus kirim roket, kirim astronot, terus kirim semua kalau bisa rekam apa yang ada di situ. Maka planet Mars sudah direkam. Ada robot yang ditaruh di situ sudah rekam jejak-jejaknya. Orang menyelidiki Jupiter ada apa, semua dicari tahu. Lalu benda-benda di angkasa itu ada beratnya berapa, ada benda apa di dalam. Di situ ada suara-suara bunyi atau tidak. Lalu kecepatan cahaya, manusia taklukkan semua itu di dalam rangka Tuhan memberkati, karena menaklukkan. Lalu yang alam, yang darat, yang air, semua manusia taklukkan. Maka buku biologi, geologi itu keluar semua. Lalu tentang alam, geografi, geologi, semua keluar. Maka kita studinya jadi susah. Betul nggak? Terlalu banyak logi. Nah, dengan banyaknya logi dan sampai hari ini tidak pernah habis semua fakultas. Fakultas dibuka, buka lagi. Dulu komputer di zaman saya cuma kira-kira maksimal 4 sudah cukup. Manajemen, akuntansi, lalu teknik informatika, dan teknik komputer. Ini sudah mewakili seluruh dunia komputer. Tapi sekarang orang kuliah komputer ada fakultas yang banyaknya minta ampun. Ada big datanya, nanti mungkin ada small datanya gitu ya. Ada middle data, boleh dipecah-pecah semua ya. Nah, AI semua dipecah. Kalau bisa semua dipecah-pecah sehingga nanti fakultas jadi banyak, orang studi menjadi lebih dalam, orang studi tentang anatomi, dia spesialis di paru-paru. Pada organ tubuh manusia begitu banyak. Hanya kau spesialis apa? Saya hanya ginjal. Yang lain saya tidak spesialis. Kalau mau jantung temanku. Nanti yang jantung kita tanya tentang limpa atau pankreas, dia bilang saya tidak ahli. Yang ahli yang lain. Lalu yang tetap bening, yang ini. Yang lidah, yang itu. Yang mata, yang itu. Yang telinga, yang itu. Hanya rumah sakit penuh dengan semua dokter-dokter, dengan spesialis-spesialis, dan ini terus akan berkembang, karena penyakit makin hari makin banyak, maka dokter yang studi akan tambah, lalu fakultas juga akan tambah untuk selidiki semua bakteri atau kuman-kuman yang dihasilkan di dalam waktu-waktu yang belakangan ini. Nah, lihat kalimat pertama tentang berkat kepada binatang di dalam konteks keluarga. Tetapi yang binatang tidak ada konteks di dalam karir. Berarti karirnya binatang hampir nggak ada. Kerjanya makan, tidur, pulang, beranak gitu ya. Lalu selesai beranak, lalu tidur, mati, ganti anaknya yang teruskan semua. Lalu makan, lalu beranak, selesai. Tapi hanya manusia yang Tuhan perintahkan untuk menaklukkan. Menaklukkan semua dunia ciptaan, dan Tuhan taruh Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusahakan tanah. Sekarang kita kembali, jadi diam keluarga Tuhan berkati,
di dalam usaha menaklukkan, mengerjakan perintah Tuhan, Tuhan berkati. Lalu kata berkat keluar di kali yang ketiga di kitab Kejadian, Tuhan memberkati hari ketujuh, ibadah. Nah, urutan ini sangat penting saudara ya. Kita bersyukur Tuhan berkati keluargaku, bersyukur Tuhan berkati usahaku. Tapi kita lupa satu, Tuhan berkati ibadah. Maka kalau kita sudah keluarga, kita kurang ke gereja, karena anaknya ada 5 gitu kan. Ngurusin anak mandi, yang satu sakit, yang satu mau ujian, hanya udahlah minggu depan saja, minggu depan saja. Ya tidak dibawa ke gereja, tidak pelayanan. Lalu kita kerja, usaha tambah maju, malam meeting, Sabtu juga meeting, Minggu pagi nggak kebangun, akhirnya tidak ke gereja. Dan akhirnya keluarga diberkati, dapat istri, dapat anak yang bagus-bagus, usaha lancar, buka cabang, karyawan tambah banyak, proyek semakin banyak, meeting semakin banyak, jadwal ke luar negeri semakin banyak, ketemu bos-bos, ketemu semua investor begitu banyak, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita rasa Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati usahaku. Tapi kita miss satu yang terpenting. Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Amin. Oleh sebab itu, orang-orang rohani di zaman Perjanjian Lama, mereka selain ingin keluarga mereka diberkati oleh Tuhan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan, mereka ingin mereka di dalam ibadah diberkati oleh Tuhan. Nah, ini saya jelaskan ya. Keluarga diberkati oleh Tuhan. Maka mereka menjalankan hukum, yaitu sunatkan anak. Anak yang umur 8 hari yang tidak ngerti siapa mama, siapa papa, lalu disunatkan. Kenapa? Karena sunat itu tanda perjanjian. Sebagai tanda yang Tuhan sudah nyatakan, aku Tuhanmu dan engkau umatku. Kalau aku Tuhanmu, engkau umatku, berarti kepemilikan ini sudah clear. Kau tidak akan diambil oleh siapapun karena kau milikku dan aku milikmu. Ini adalah berkat. Karena Tuhan akan memberkati miliknya. Maka orang tua yang punya anak, cepat-cepat sunatkan. Masuk dalam ikatan perjanjian artinya anak ini sudah masuk di dalam ikatan perjanjian dan anak ini akan dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Lalu nanti anak ini belajar firman. Waktu sudah belajar firman, belajar Taurat, anak ini akan dinyatakan dewasa di umur 12 tahun, itu pun akan dilakukan semacam prosesi memberkati anak ini dengan mengucap syukur anak ini sekarang sudah disebut anak Taurat. Kalau saudara pergi ke Yerusalem atau pergi ke Israel, Kamis itu adalah hari penting, yaitu kalau setiap tahun kalau pas si anak sudah tiba saatnya akan disebut anak Taurat, maka mereka mengambil hari Kamis untuk mengarak si anak ini. Anak ini akan diarak, lalu mereka nyanyi-nyanyi, pakai gitar lah, pakai trompet lah, nyanyi ini. Mereka pawai sepanjang jalan. Lalu anak ini diarak-arak menuju ke tembok ratapan, dan di situ sudah ada rabi yang menunggu dengan scroll kitab suci. Dan mereka sudah bawa ke situ, nanti scroll itu dibuka, lalu ada ritual-ritual untuk memberkati si anak ini, mengumumkan kepada semua. Anak ini sudah disebut anak dewasa. Jadi orang Yahudi anggap anak dewasa sekitar umur 12 sampai menuju ke umur 13. Mereka akan menentukan hidup mereka. Ini dianggap dewasa. Anak kita umur 21 masih mandi dipanggil oleh mamanya. Mandi itu ya, makan. Tapi Yahudi lain. Nanti kalau masuk dia pernikahan, itu diberkati lagi. Jadi ada berkat di pernikahan. Pernikahan adalah satu upacara yang sangat penting. Mereka datang ke rumah Tuhan, mereka menantikan berkat setiap hari Sabat. Nah, saudara perhatikan ya, mereka kerja diberkati Tuhan, mereka hidup diberkati Tuhan, tetapi hari Sabat mereka tidak boleh lupa, dan Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat, dan engkau tidak boleh abaikan hari Sabat. Karena ada berkat di situ. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita kembali. Waktu keluarga, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Lalu tanah bagaimana? Nah, orang Yahudi ada semacam doa ucapan syukur untuk lahan. Kami bersyukur untuk tanah ini, kami bersyukur untuk produksi yang dihasilkan, dan mereka serahkan semua ini untuk Tuhan. Maka ada istilah
sabitan yang pertama. Jadi itu seperti perpuluhannya. Sabitan pertama mereka akan kasih kepada Tuhan. Dan sampai hari ini di daerah pedalaman Indonesia ada yang mempraktekkan hal ini. Saya pernah ikut satu kebaktian di Toraja. Waktu di Toraja itu ada yang datang membawa beras. Dia bawa bongkahan beras, tangan kanan angkat, tangan kiri angkat. Jalan kaki jauhnya luar biasa. Dan waktu itu saya perhatikan ngapain dia bawa beras. Sampai ke gereja, dia taruh di bawah mimbar. Ada lagi yang bawa singkong. Wish, ada yang bawa tanaman buah-buahan. Semua taruh di bawah situ. Lalu saya tanya pendeta, kenapa mereka bawa? Ini adalah sabitan pertama. Jadi kalau saya punya sawah, ada 15 kotak. Kotak pertama waktu saya panen, saya sabit. Itu sabitan pertama saya pisahkan. Kotak kedua, sabitan pertama saya pisahkan. Semua sabitan pertama mereka bawa ke rumah Tuhan. Singkong, tarikan pertama, dan mereka pasti tarik yang gede-gede ya. Kalau dia pelit, dia tarik yang kecil, kasih rumah Tuhan yang kecil gitu ya. Dia tarik yang besar, yang terbaik, dia lihat dari batang, dari daun, dia tahu ini besar. Tarikan pertama, nanti mereka bawa ke rumah Tuhan. Lalu mereka mengucap syukur, tanah Tuhan kasih kesuburan, tanah bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan, tanah mestinya keluar semak duri, dengan berpeluh engkau akan cari rezekimu, tapi kenapa kok kami bisa dapat buah? Maka terima kasih ya Tuhan, tanah yang Tuhan sudah kutuk, tapi kami masih diberkati. Keluarga dapat berkat, usaha dapat berkat. Dan setiap hari Sabat, mereka meninggalkan semua karena tidak boleh kerja. Tidak boleh kerja, tidak boleh urusan keluarga, semua fokus ke rumah Tuhan, karena ini puncak untuk dapatkan berkat. Amin. Maka di dalam Alkitab difokuskan ada berkat imam. Tuhan memberkati engkau, itu berkat imam kepada bangsa Israel. Jadi orang dulu itu mereka sangat menantikan kalimat berkat ini keluar. Kalau kita di gereja sekarang, sebelum doa berkat kabur dulu. Kesempatan kabur gitu ya. Pendeta berkata, sekarang poin terakhir, sekarang firman Tuhan sudah selesai, kita berdoa. Begitu amin, dia sudah hilang. Gitu kan? Kalau yang dulu tidak, dia akan tunggu sampai berkat. Kalau saudara baca Kejadian pasal 32 mengenai Yakub waktu bergumul dengan malaikat Tuhan, lalu waktu malaikat Tuhan itu mau pergi, aku tidak mau kasih engkau pergi sebelum engkau memberkati aku. Saudara bayangkan ya, memberkati aku. Ada apa sih mau diberkati? Habis diberkati emangnya tambah kaya. Itu mereka sangat menghargai kalau ada yang memberkati. Nah, perhatikan waktu tindakan memberkati. Imam memberkati. Itu biasanya nanti dikaitkan dengan memberikan tangannya seperti ini atau tumpang tangan. Dan orang yang mendapat berkat dari orang yang memberkati selalu tundukkan kepala. Tundukkan kepala itu artinya merendahkan diri. Raja kepala begini. Kapan raja tunduk? Pada saat dia akan menerima berkat, berkat itu datang dari yang lebih tinggi, maka dia harus tunduk. Siapa yang bisa membuat raja tunduk, kecuali pakai militer yang lebih kuat untuk gempur dia, sampai dia menyerah dan tunduk lalu digiring. Hanya Tuhan yang bisa tundukkan mereka melalui doa berkat. Maka doa berkat mengandung kuasa yang sangat besar, dan istilah berkat di dalam Alkitab ini juga dihubungkan dengan istilah berlutut, merendahkan diri. Maka kalau kita sudah sampai kepada tiba saatnya kita akan bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Langsung semua bangkit berdiri, langsung rendahkan hati untuk menerima berkat dari Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan melalui hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan, imam-imam di perjanjian lama, mereka akan memberkati bangsa Israel, dan waktu mereka sudah dengar berkat dari Tuhan melalui imam, mereka pulang dengan sukacita luar biasa. Apa yang kami kerjakan, Tuhan akan memberkati. Asal harus sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan. Karena Tuhan sudah janjikan begini, kalau kau setia kepada perjanjianku, aku akan memberkati engkau. Tapi kalau tidak, aku akan mengutuk engkau. Jadi rahasia dapat berkat gampang. Rahasia dapat berkat bukan kasih kepada Tuhan 100.000, Tuhan gantikan 100 kali lipat. Tidak.
Rahasia adalah ikut semua janji-janji Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dan jangan menyimpang ke kiri dan kanan. Tuhan pasti memberkati. Itu rahasianya. Waktu Musa sudah mati, Yosua menggantikan. Tuhan berkata, jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau harus berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Maka waktu raja memimpin satu kerajaan, dia harus taruh kitab suci. Nanti di kantor sini masih tahu satu kitab suci. Jadi raja memerintah Alkitab harus ada bersama dengan dia. Kenapa di pengadilan sumpah-sumpah selalu pakai kitab suci? Kenapa tidak pakai buku catatan? Aku bersumpah pakai kitab suci toh. Dan kitab suci itu kenapa dipakai? Padahal dia baca pun tidak. Itu adalah simbol ada otoritas yang lebih tinggi, yang bukan buatan manusia, ini kitab suci. Dan engkau kalau melanggar ini, engkau siap dihukum oleh Tuhan, bukan hanya dihukum oleh negara. Karena negara di bawah kuasa Tuhan. Kalau negara kau bisa kibuli, kau tidak bisa kibuli firman Tuhan ini. Maka mereka memakai kitab suci. Jadi secara tidak langsung manusia mengerti ada yang lebih tinggi. Maka yang lebih tinggi ini kalau saya langgar, saya akan dihukum oleh dia. Tapi kalau saya tidak langgar, saya akan diberkati oleh dia. Ini rahasianya. Jadi keluarga saya kalau mau diberkati rahasianya ikuti petunjuk Tuhan. Usaha saya ikuti cara Tuhan. Jangan ikuti cara dunia. Cara dunia hari ini perusahaan sebelah langsung booming. Ingat, yang cepat booming dan instan pasti cepat layu. Semua tumbuhan tidak ada yang langsung instan, langsung jadi, keluar buah langsung. Selalu harus tunas dulu kecil, baru keluar buah yang begitu besar. Untuk durian bisa berbuah, harus menunggu berapa tahun. Coba bayangkan, hari pertama kita tanam, besok keluar buah. Itu seorang mau makan enggak? Itu hasilnya kayak apa nih? Belum melalui proses waktu yang begitu banyak, tiba keluar buah. Itu mengerikan, mungkin dalamnya kosong semua itu. Harus melewati proses. Maka perusahaan, keluarga, semua harus lewat proses. Keluarga setelah nikah, Tuhan kasih bayi. Kenapa tidak lahirkan langsung umur 21? Enak ya? Langsung S3 misalnya, enak ya? Harus dari bayi, cuci popoknya, ingusnya. Kalau sudah flu, nak mau keluar, mama dan papa diskusi siapa yang sedot, siapa lu ya, ya, lalu sedot selesai, besok-besok itu lagi lu ya. Zaman dulu cari dokter susah, maka pakai cara tradisional, sedot. Dan saya lihat sendiri mama saya pernah sedot. Jadi kalau anak-anak kalau ada flu, keluarkan, ayo tekan, tahan, nggak ngerti dia. Kenapa? Tidak langsung lahirkan anak langsung besar, harus melalui proses. Kenapa kita harus SD dulu, baru universitas? Ini semua proses kita biologis, kita terima fakta. Kita harus lewati proses. Maka perusahaan juga sama, harus lewati proses. Amin. Nanti godaan banyak. Iya, cara gampang nih. Kau bisa cuan gampang nih. Lihat, perusahaan sebelah sudah 15 tahun omsetnya kecil. Kamu bisa omsetnya cepat. Ini ada cara singkat. Hati-hati. Karena semua cara-cara seperti itu biasanya ada jerat di balik itu. Alkitab mengatakan, ditimbun sedikit-sedikit, pelan-pelan, ditimbun, timbun. Di dalam anugerah Tuhan akan seperti bukit. Tetapi yang di luar anugerah Tuhan mendadak jadi bukit, dalam waktu sekejap Tuhan bisa nolkan semua. Ada orang usaha sudah bersusah payah, dari masa muda dia tabung, tidak mau ke gereja, jaga toko, usaha dapat 100.000 dia tabung, sampai masa tua dia simpan 1-2 miliar. Wow, bagus ya. Setelah itu Tuhan izinkan, capek ya, dapat uang susah ya, nggak mau ingat Tuhan ya, oke. Tuhan izinkan kena kanker. Pergi ke Singapura, kemo, sacap tiao. Kemo lagi nggak mempan lagi cepet tiao. Setelah kemo berapa kali, bolak-balik berapa kali, seluruh simpanan dia sejak muda jadi nol dan malah minus. Setelah itu mati. Coba bayangkan, kalau seperti itu hidup kita, maka lebih baik waktu muda melayani, betul nggak? Tapi masalahnya Tuhan tidak kasih kita lihat matinya kita seperti apa. Dulu ada satu ibu, dia kena kanker, dan waktu dia mau mati, dia umumkan satu kalimat. Dia kumpulkan semua saudara-saudara dia, dan dia ngomong kalimat gini.
Saya kalau dari dulu tahu mati saya seperti ini, sejak masa muda saya akan ingat Tuhan dan terus melayani Tuhan. Tapi masalahnya saya tidak pernah tahu mati saya kayak begini. Sekarang saya sudah tahu mati saya akan seperti ini, tapi saya kasih tahu kalian yang belum tahu matinya seperti apa. Jangan ikuti jejak kaki saya. Lalu dia sambung kalimat yang kedua. Semua yang belum melayani, cepat sekarang melayani. Yang sudah lupa Tuhan, cepat ingat Tuhan. Jangan seperti saya. Wih, kalimat itu waktu saya dengar, saya tahu Tuhan memberikan kalimat penting untuk ingatkan semua anggota keluarga yang sekarang masih sehat-sehat, yang tidak tahu nanti matinya bagaimana. Setelah dia umumkan seperti itu, tidak lama kemudian orang itu mati. Selalu orang-orang yang sudah menjelang ajalnya, kalimat-kalimat mereka sudah bicara tentang Injil, saudara. Dulu di Batam, ada satu gereja lagi ucapan syukur, baru renovasi, bagus. Lalu saya di Reform di Batam, saya gembala di situ, kami diundang, saya hadir. Saya duduk di belakang. Wah, semua pengurus senang, ada vokal group, ucapan syukur, gedung gereja sudah dibangun bagus. Setelah itu naik satu pendeta yang senior, yang pernah jadi gembala sidang di situ. Pendeta ini sudah pensiun dan sudah sakit-sakit. Dan dia naik ke atas, istrinya masih segar bugar, istrinya masih melayani, dan dia ada di mimbar. Dia berkata, untuk apa kalian bangga sama gedung ini? Saya kaget. Ini kok bisa jadi begini ya? Tetapi langsung dalam hati saya, dengarkan kalimat orang ini. Pasti tidak lama lagi dia akan mati. Dia di mimbar, dia berkata, untuk apa kalian senang dengan gedung ini? Kita semua harus bertobat. Karena gereja ini tidak mengabarkan Injil. Dia dulu gembalanya, saudara ya. Lalu dia tahu gereja ini punya kelemahan apa. Sekarang mereka semua bersuka cita, gedungnya begitu bagus. Dan setelah dia teriak seperti itu, wih, majelis di belakang, lalu panggil istrinya, suruh istrinya naik ke atas. Dan istrinya naik. Lagi dia ngomong, istrinya naik. Jangan suruh saya turun, masih ada kalimat yang saya mau katakan. Istrinya turun. Ya ngomong lagi. Setelah ngomong selesai, sekarang saya sudah selesai. Dan saya mau turun. Itulah kalimat dia terakhir untuk gereja itu. Dan tidak lama kemudian, dia meninggal dunia. Itu kalimat-kalimat bijak dari orang-orang yang sudah mau mati. Itu banyak kalimat yang Tuhan titip untuk mereka katakan kepada orang yang masih muda. Maka kita perlu koleksi semua kalimat-kalimat orang-orang yang Tuhan pimpin sebelum dia meninggal dunia. Karena itu bijaksana dan pengajaran yang sangat penting yang tidak ada di buku manapun. Karena ini pribadi manusia sama Tuhan dan Tuhan gerakkan dia dan waktu dia ngomong itu dengarkan dia baik-baik. Nah sekarang kalau orang sudah dapat berkat keluarga, amin. Istri bagus, suami bagus, usaha lancar, ruko sudah 8 gitu ya, rumah sudah 3, anak ada 3, kuliah di luar negeri, dapat istri semua bagus-bagus, sekarang istrinya lagi hamil, wah berkat Tuhan tuh keluarga bagus, kita aminkan. Wah usaha saya lancar, saya punya perusahaan terus diberkati, kami jarang kena kecurian gitu ya, tidak pernah kebakaran, dan semua karyawan kompak, dan ada karyawan sudah 50 tahun, wah Tuhan berkati luar biasa. Sekarang kita tanya, rohaninya bagaimana? Suami sudah tidak ke gereja 3 tahun, istri juga tidak pelayanan lagi, dulu masa muda ketua pemuda, sekarang sudah tidak melayani. Lalu di rumah ngapain? Ngurusin anak, lalu ngurusin cucu. Akhirnya dia kehilangan satu poin, yaitu berkat di hari yang ke-7. Amin. Hari ke-7 bagi orang Yahudi itu hari Sabtu. Bagi kita itulah hari Minggu. Karena Sabtu itu tradisi Yahudi. Kita Minggu karena Minggu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sabtu Yesus masih di dalam kuburan. Yesus mati kita ingat di Jumat Agung. Sabtu Yesus masih di dalam kuburan. Minggu Yesus bangkit. Maka hari Minggu sebetulnya hari kemenangan semua orang Kristen yang datang berkumpul, kau punya letih lesu datang kepada Kristus karena Kristus sudah menang. Coba kalau kita datang di Sabtu, Kristus sudah menang, masih di kuburan. Jelas? Yesus berkata, kalian yang letih lesu datang kepadaku. Kenapa Yesus bisa mencukupkan dahaga rohani? Yesus sudah kalahkan maut, Yesus baru bisa menghibur kita yang akan alami maut. Yesus sudah menang dari maut.
Dia kalau menang, menangnya di hari kebangkitan. Itulah hari Minggu. Maka setiap hari Minggu kita datang, saya punya keluarga lagi pusing kepala, ada masalah anak, saya punya usaha, ada masalah dengan karyawan. Tuhan, saya sudah sumpah Tuhan, keluarga Tuhan pernah kutuk di Taman Eden, susah payah mengandung kubuat sangat banyak, pekerjaan Tuhan pernah kutuk, yaitu dengan berpeluh engkau akan dapat rezekimu, kau akan hasilkan semak duri, tapi usahaku engkau berkati. Terima kasih Tuhan, dengan susah payah mengandung, tapi anak saya ada 18. Aduh terima kasih Tuhan, berkat Tuhan begitu baik gitu kan. Tapi kita lupa, gereja kita tidak pernah reproduksi di dalam gereja. Keluarga kita reproduksi, bisnis kita reproduksi, untuk rohani kita belum reproduksi. Maka ini yang kita harus kejar, amin. Kalau usaha bisa reproduksi karena ada channel, tetapi untuk reproduksi secara rohani, kita perlu penyertaan Tuhan dan kuasa daripada Tuhan. Maka berkat Tuhan yang triple ini, harap kita terima semua, amin. Keluarga sudah diberkati, pekerjaan sudah diberkati, maka hari ibadah, Sabat, hari Tuhan, ini juga kita menerima berkat. Maka setiap kali kita beribadah, setelah dengar khotbah, setelah puji-pujian, semua warta, semua persembahan sudah selesai, ditutup dengan kita akhiri dengan doa berkat. Kenapa diakhiri dengan doa berkat? Kenapa dimulai dengan votum? Votum itu calling, panggilan kepada umat untuk datang beribadah. Votum itu seperti Tuhan menyebar undangan. Zaman dulu sebar undangan tidak pakai buku, tidak pakai kertas, tidak pakai WA, pakai lonceng. Waktu lonceng gereja sudah bunyi, itu memberitahukan kepada semua penduduk termasuk sampai ke gunung, karena bisa didengar di gunung sana. Lonceng kalau 7 kali, bersiap-siaplah kamu ke rumah Tuhan. Karena nanti lonceng kali ke-12, gereja akan mulai ibadah. Maka waktu mereka berjalan dari kejauhan, mereka dengar lonceng sudah berbunyi. Mereka akan percepat langkah mereka. Semua nggak pakai jam. Jelas? Itu lonceng adalah undangan. Makin mereka dengar lonceng, makin mereka akan mempercepat langkah. Zaman saya kecil, setiap hari saya dengar lonceng. Tapi bukan lonceng gereja. Lonceng tiang listrik. Tong, 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 tong. 10, jam 10. Dulu kan orang tua kan mau lihat jam kan malas bangun toh. Pakai kupingnya tong 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 jam 10. Nanti jam 11 tong 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 jam 11 tong 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 sampai jam 12 setiap hari. Tapi sekarang kalau pulang kampung nggak ada lagi ya. Karena zaman dulu jam-jam dinding itu kan bunyi kan. Yang jam-jam dinding itu ada bunyinya dan kadang-kadang ada ayamnya itu loh. Yang kukuk itu ya. Di zaman dulu kalau jam dinding kan tong tong tong. Saya punya mertua punya jam masih bunyi-bunyi tuh. Karena bunyi itu sangat penting bagi orang yang sedang tidur, karena dia sampai tutup mata dia bisa tahu jam berapa. Karena zaman dulu jarang yang pakai jam, maka bunyi itu perlu. Maka waktu saya kecil masih ada jam yang bunyi untuk menandakan sudah pagi. Kalau zaman dulu lagi tidak ada jam, ayam kalau bunyi kami tahu itu sudah pagi. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Ayam bisa bunyi jam 11 malam. Wah, saudara kita udah dini hari ya. Oh, mari kita pakai baju, kita olahraga, kita senam, kita lari. Lihat, jam 11 malam. Kalau zaman dulu ayam kalau berbunyi, jamnya pasti dini hari jam 4 atau jam 5. Sekarang ayam bunyinya bisa jam 1, jam 12, macam-macam ya. Ayam sudah hilang setelan waktunya. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi berkat pertama, Tuhan kasih di Taman Eden kepada binatang di dalam konteks berkembang biak. Yang kedua, kepada manusia dalam konteks beranak cucu, di dalam mengusahakan taman, mengelola, menaklukkan ini di dalam dunia kalir. Lalu berkat Tuhan katakan di kali ketiga, yaitu Tuhan memberkati hari yang ke-7. Berarti di hari ke-7 Tuhan akan terus limpahkan semua berkat. Maka waktu kita dengar firman Tuhan, di situ Tuhan koreksi tentang cara saya mengatur keluarga. Aduh terima kasih Tuhan saya dapat berkat firman, saya sekarang tahu bagaimana mendidik anak. Kalau si suami, aduh terima kasih Tuhan saya sekarang tahu bagaimana saya jadi kepala, harus lakukan apa. Aduh Tuhan bisnis saya gelisah luar biasa, mau atau tidak, mau atau tidak, mau atau tidak. Setelah saya dengarkan firman, Tuhan gerakkan saya untuk saya majukah atau saya mundurkah. Di situ semua Tuhan ingatkan melalui firman. Amin. Lalu begitu kita ada kesulitan,
langsung ketemu pendeta, konseling sama pendeta. Enak ya? Tapi jarang orang mau tanya pendeta. Kalau dia tanya pendeta, dia cari yang cocok sama dia. Tapi kalau orang cari dokter, dia bukan cari yang cocok sama dia. Dia malah cari yang cocok, malah bahaya. Karena kalau saya ada penyakit, dibilang tidak, 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 sehat, sehat, wah bahaya nih. Malah kita jauhin dia. Tapi kalau pendeta yang kasih tahu kita berdosa, bersalah, kita nggak mau cari dia. Kita cari yang berkata, kau baik, kau diberkati, kau luar biasa, kau anak Tuhan yang luar biasa. Kita cari dia terus. Kalau dokter, dia teliti dengan begitu ketat, dia berkata, kau punya penyakit ini, kita malah senang karena kita pengen cepat-cepat diobati. Nah, biar mulai hari ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau usaha Tuhan mau berkati, Tuhan berkati usaha terlalu gampang. Tetapi setelah usaha diberkati, maka tantangan yang besar, waktu kita menjadi berkurang. Coba ya, nanti karyawan di sini targetnya berapa orang, Pak? Oke, perusahaan ini diberkati, pabrik ini diberkati. Sekarang karyanya sudah 1.000. Waktunya mulai habis. Jam 1 meeting sama bagian produksi. Jam 3 meeting sama investor. Jam 4 survei lapangan gitu ya. Malam Zoom sama orang di Amerika. Akhirnya hidup dia dari pagi sampai malam. Karena setelah dapat berkat, ujian mulai tiba. Nah, nanti harus ada yang digeser, betul nggak? Jam ibadah geser, PA nggak usah datang, doa nggak usah. Kebaktian, ya yang penting kita datang kalau bangun kuat ya kita datang pagi, kalau tidak kita datang siang. Kalau siang nggak ada, kita cari yang sore. Kalau sore nggak ada, minggu depan kita rapel, kita dengar 2 KU untuk rapel yang minggu lalu gitu kan. Akhirnya nanti yang kena korban adalah yang rumah Tuhan, yang pelayanan. Itu artinya saya dapatkan anugerah untuk menolak anugerah yang lain. Saya dapat anugerah berkat dari dunia bisnisku, berkat Tuhan dari keluargaku, saya ambil, saya tolak, dapat berkat dari rumah Tuhan. Saya tolak berkat dari pelayanan. Ini sayang sekali. Mestinya dapat berkat dari keluarga, dapat berkat dari usaha, saya dapat berkat dari rumah Tuhan, dan akhirnya saya bisa gunakan semua berkat ini. Anak saya libatkan di dalam gereja. Istri saya libatkan di dalam gereja. Bertumbuh di dalam gereja. Usahaku saya pakai nanti untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu kalau saya dapat kesulitan melalui firman Tuhan, Tuhan benahi keluargaku. Waktu saya mau ambil langkah, kalau salah ambil langkah, saya bisa kena tipu 10M. Karena sudah dengar firman Tuhan, Tuhan ingatkan saya hati-hati. Akhirnya saya tidak kena tipu, maka saya irit 10M. Betul nggak? Kalau saudara konsultannya bilang, Bapak jangan ambil proyek itu, nanti Bapak rugi 10M. Ongkos konsultasi 1M. Lalu saudara tidak kena bobol 10M. Saudara bayar dia nggak? Bayar nggak? Pasti bayar kan? Tadi suruh kalkulasi 10M. 10M. Hilang. Wah, sekarang tidak hilang. Ya udah, ongkosnya 1M. Saya bayar. Minimal saya masih ada 9M. Betul nggak? Sekarang kita dengar firman Tuhan. Begitu ada langkah kita yang salah, kemungkinan besar di depan kita akan kena bahaya, rugi besar. Dari firman Tuhan, kita sekarang menjadi hati-hati dan kita tidak ada kerugian. Kita tidak pernah kasih ke Tuhan. Kita merasa, kebetulan saja. Maka semua berkat ini harus menjadi seimbang, amin. Berkat diam keluarga, ingat rumah Tuhan. Berkat diam dunia bisnis, ingat rumah Tuhan. Setelah dapat semua berkat keluarga, ingat melayani keluarga Tuhan yang lain juga. Keluarga Tuhan memperhatikan keluargaku diajar perhatikan mereka. Lalu usahaku bagaimana bisa menjadi berkat untuk mereka juga. Kalau mereka mau cari karyawan, bagaimana dia bisa kerja di sini juga. Hasil dari keuntungan, bagaimana saya juga bisa bantu saudara saya yang lain juga. Sehingga keuntungan bukan hanya untuk gereja saja, tapi untuk semua anggota tubuh Kristus. Dan kalau semua kerjakan semua seperti itu, maka semua kita pasti tidak ada yang kekurangan. Amin. Sekarang saya kasih contoh yang terakhir. Kita di sini misalnya ada 100 orang, oke? Logika kita selalu begini. Jangan banyak pelayanan. Nanti waktu untuk keluarga menjadi berkurang, oke? Sekarang saya sama istri sama anak, sekarang saya punya waktu 12 jam. Wah, enak. Karena banyak pelayanan, sisa 1 jam. Lebih banyak pelayanan lagi, sisa 5 menit. Oke, jangan banyak pelayanan ya, nanti waktu untuk keluarga berkurang. Maka,
Supaya tidak berkurang, saya tutup semua kesempatan pelayanan, saya sama keluarga saya 12 jam. Bagus nggak? Bertahun-tahun 12 jam sama keluarga, supaya tidak hilang jam pelayanan untuk keluarga. Logika ini logika yang salah. Sekarang saya balik ya, oke. Saya akan memakai waktuku untuk memperhatikan keluarga Tuhan yang lain, maka karena sibuk memperhatikan yang lain, keluarga saya nggak perhatikan, oke? Berarti minus ya, nggak ada yang perhatikan, kurang saya perhatikan, oke. Saya perhatikan keluarga si A. A juga punya konsep seperti saya. Dia juga perhatikan semua. Dia tidak perhatikan keluarganya. B juga sama. Dia perhatikan semua, dia tidak perhatikan keluarganya. 100 orang kalau kerjakan ini, sekarang keluarga saya diperhatikan berapa orang? 99. Jadi sebetulnya cuan atau tidak cuan, saudara ya, kalau pakai istilah bisnis. Selalu orang berkata, jangan banyak pelayanan, nanti waktumu kesita habis, waktu untuk anak berkurang, semua berkurang. Makin kita tidak ikut pelayanan, makin tidak ada yang perhatian keluarga kita. Dan kita rugi 99. Ini yang orang tidak sadar. Kalau saya melayani memperhatikan keluarga orang, orang memperhatikan keluarga orang lain, dia tidak perhatikan keluarga dia, tapi saya sudah perhatikan dia. Saya perhatikan yang lain, saya tidak perhatikan punya saya, yang punya orang dia perhatikan. Akhirnya 100 orang yang berkumpul, setiap pribadi diperhatikan 99. Senang tidak? Anak kita ada kesulitan, 99 siap menolong. Istri kita kesulitan, 99 siap menolong. Dibanding saya tidak mau terlibat pelayanan, anak saya kesulitan, panggil tetangga bilang, siapa lu? Gitu ya. Telepon gereja, tidak terhubung. Saya mau hubungi siapa, nggak tahu, nggak ada nomor handphone dari siapapun. Akhirnya saya menjadi semakin terisolir. Maka harus luangkan waktu yang banyak untuk rumah Tuhan. Amin. Punya konsep seperti ini, nggak usah khawatir keluarga kita yang kita sekarang sedang tinggalkan, nanti sampai waktunya Tuhan akan pakai cara Tuhan, karena kita memperhatikan, Tuhan pakai orang itu akan memperhatikan. Maka jalankan saja. Terbukti semua orang yang terus memperhatikan anak, tidak tentu anak tambah baik. Dulu waktu kecil, kalau terus papa dan mama awasin suka nggak? Nggak suka. Coba sekarang anak-anak, tanya, mau nggak papa ikut kamu sampai ke universitas kuliah jagain kamu di situ? Minta ampun nih bilang ya. Dari SMP saya sudah mau pergi gitu ya. Anak jangan kira suka kita temenin, tidak saudara, malah enek dia. Jadi ada saatnya kita temenin mereka, ada saatnya kita harus memperhatikan keluarga yang lain. Karena ini harus keseimbangan. Karena keluarga kita hanya 1 orang atau 2 orang. Tapi keluarga Tuhan ini begitu banyak orang. Amin. Oke, sekarang kita kembali ke ayat tadi. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Jadi kalau semua tidak didahului dengan berkat, tidak ada keturunan. Tidak didahului dengan berkat, tidak ada yang namanya mengusahakan tanah. Tidak didahului dengan berkat, tidak ada yang namanya gereja. Di gereja itulah Tuhan memberkati, Tuhan mengundang orang datang untuk beribadah, zaman dulu pakai lonceng, foto panggilan beribadah, setelah semua dipanggil kumpul, sekarang berkat. Berkat itu adalah pengutusan. Pergilah, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau, pergi pengutusan. Gereja Protestan dari zaman dulu, kalau habis kebaktian minggu, gerejanya kunci. Gereja Senin, Selasa, Rabu itu kunci. Itu ada filosofi di zaman dulu, kenapa? Karena sudah buka pintu di minggu, jemaat sudah datang, doa berkat, utus. Maka Senin tidak ada orang. Mereka diutus ke ladang lah, ke keluarga lah, pergi mengabarkan Injil. Nanti minggu gereja buka, datang lagi. Sudah itu doakan lagi berkat, mereka pergi lagi. Untuk menjadi saksi. Itu filosofinya. Tapi sekarang menjadi terbalik. Kunci karena pendetanya mau pergi berburu, gitu kan. Kunci karena nggak ada kerjaan di situ. Kalau zaman dulu tutup. Karena semua pergi pelayanan, lalu buka. Karena berhubungan dengan doa berkat dan pengutusan. Nah, kita berdoa biar tempat ini akan menjadi satu tempat yang akan menghasilkan selain produksi-produksi yang baik-baik, yang bagus-bagus, juga akan melatih karyawan-karyawan yang mempunyai skill yang bagus, sekaligus mereka bisa berjumpa Kristus melalui kerja di sini. Daerah sini akan booming, saudara ya, karena di sini ada kereta api, stasiun kereta api sini, semua jalur yang ada kereta api sekarang menjadi idola, karena kemacetan lalu lintas diselesaikan melalui kereta api.
Kalau bus-bus itu semua pasti macet, delay-delay-nya lama. Kalau kereta api hampir nggak ada delay. Delay pun cuma 10 menit. Cepatnya luar biasa. Lalu ongkosnya murah, memang rawan maling ya, tapi kecepatannya dia cepat. Dan ini ada jalur kereta api dan Citra itu buka di sini, begitu dia launching langsung habis, sekarang dia buka rumah yang di atas 5M. Dekat ya, itu booming dia. Saya sudah masuk ke dalam, saya sudah lihat. Saya sudah masuk ke rumah contohnya. Semua ini dari Tuhan. Coba bayangkan ya, hak apa kita bisa dapat segepok tanah di sini? Begitu banyak tanah di dunia kok bisa dapat di sini. Itu pakai logika kayak apa nggak pernah kita akan pikir. Lalu kok pas papa suka, kok pas ada uang ya. Banyak tempat kita mau tapi uang nggak ada. Pada saat uang ada, tanah nggak cocok gitu ya. Ini kok bisa cocok ya? Ini semua anugerah Tuhan. Ada maksud Tuhan ya. Nanti ingat baik-baik, apapun yang Tuhan kalau sudah kasih, ingat, jangan main akal-akalan sama Tuhan. Tuhan kalau diakal-akalin, Tuhan diam saja. Nanti tiba saatnya, Tuhan akan balas dan saat itu tidak ada ampun punya. Gampang sekali Tuhan akan ambil satu kekayaan, harta benda, dalam waktu sekejap, bakar habis semua, gampang sekali. Dan di sini nanti baik-baik sama karyawan, lalu pengaruhi mereka sehingga ada kontak relasi sama mereka. Meskipun dia karyawan, kita atasan, ada kontak seperti seorang saudara. Sehingga kalau dia suatu saat keluar, dia ingat, saya dulu belajar banyak di sini. Asal jangan dia keluar dengan dendam, nanti hanya di luaran dia akan buat hasutan yang mengerikan. Jadi bos sangat susah. Yang penting kita jadi berkat bagi mereka. Kalau mereka dapat berkat dari kita memperhatikan keluarganya, dia akan membela kita. Kalau ada pengacau datang di depan, mereka akan pasang badan. Jangan kau apa-apain bosku. Maka mesti rendah hati. Kadang-kadang anak-anak muda kalau sudah jadi pimpinan, dia pakai gayanya buat hati orang-orang terluka dan dia dendam. Nah, harap ini jadi berkat ya. Oke, kita akan akhiri, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan mengkaruniakan tempat ini untuk usaha yang baru yang akan didirikan. Dan kami juga berdoa untuk proses melengkapi semua mesin-mesin dan karyawan-karyawan yang akan direkrut dan tambahan-tambahan karyawan di waktu-waktu yang akan datang. Dan untuk semua produksi-produksi dan pengiriman, penjualan, pembelian, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena ini adalah usaha yang sangat besar, maka mesti semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami juga berdoa, jikalau Tuhan berkenan, biar tanah di sebelah juga bisa dibangun, sehingga tempat ini akan menampung banyak orang untuk menghasilkan produksi yang besar, dan melalui tempat ini, nama Tuhan ditinggikan, satu persatu karyawan yang datang, mereka akan melihat ada Kristus di dalam perusahaan ini, ada Tuhan di dalam perusahaan ini. Sehingga waktu mereka masuk, mereka bisa berjumpa dengan Kristus melalui kesaksian hidup orang-orang percaya, melalui firman yang dikabarkan, kalimat-kalimat firman yang diutarakan. Sehingga satu persatu orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan. Jadikan tempat ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.